Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan struktur naga. Jadi dalam video saya sebelumnya itu saya sudah bahas tentang para naga. Jadi begini saudaraku. Dalam video 6 karisma kewalian, itu video sudah lama. Dalam video 6 karisma kewalian, setiap wali yang 5 itu didampingi oleh naga. Naga Sasra atau Nogo Sosro itu mendampingi Kanjeng Prabu Birawijaya V atau Sunan Lawu. Tugas Sunan Lawu untuk untuk mengurusi perekonomian. Kemudian Nogo Puspo itu mendampingi Kanjeng Sunan Kalijaga untuk urusan kebudayaan. Kemudian Nogo Poso itu mendampingi Ki Kebo Kenongo untuk urusan wilayah. Kemudian Nogo Runting itu mendampingi Syekh Abdul Qadir Jailani untuk urusan syariat. Kemudian Nogorojo itu mendampingi Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir untuk urusan ketatanegaraan. Yang terakhir Syekh Abdul Wahid didampingi langsung oleh Raja Wali. Naga-naga itu merupakan naga memang yang tersusun. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa naga itu naga cahaya. Jadi begini, naga cahaya. Jadi cahaya itu atau nur itu merupakan unsur penciptaan untuk malaikat, ruh dan juga surga. Naga itu memang intinya atau isiannya atau dalamnya itu dari nur. Tetapi kemasannya itu dari api. Jadi Raja Wali Allah atau SP menciptakan 5 naga itu, menggabungkan antara unsur api dan unsur cahaya. Badannya atau luarnya itu api, intinya dalamnya cahaya. Jadi Raja Wali Allah atau yang kami klaim sebagai SP itu membangun struktur naga itu dari malaikat dan jin. Jadi menggabungkan struktur itu. Kenapa demikian? Yang pertama, jika strukturnya murni cahaya, maka itu sama dengan malaikat. Jika itu adalah malaikat, maka seorang Raja Wali atau SP kurang etis kalau harus memerintah malaikat, karena malaikat itu adalah petugas Allah. Yang pertama itu, sehingga jika digabungkan antara unsur api atau jin dengan unsur cahaya atau malaikat, maka itu menjadi etis lah gitu. Yang kedua, jika itu murni cahaya sebagai unsur malaikat yang ada dalam naga itu, maka dia tidak memiliki inisiatif gitu. Karena saya sudah jelaskan bahwasanya malaikat itu karakteristiknya pasif. Dia pasif. Tidak punya inovasi sama sekali, tidak memiliki kreasi sama sekali. Kerja-kerja malaikat itu sangat pas dan terukur sesuai kehendak Allah. Jika setelah diciptakan dia harus sujud, maka dia akan sujud seumur-umur sujud.
Tetapi kalau iblis, setan, dan jin, dia memiliki inovasi atau memiliki kreativitas, sehingga kreativitas ini sangat bermanfaat. Kenapa tidak digunakan iblis? Kalau digunakan iblis terlalu berbahaya, karena power iblis terlalu besar. Kalau menggunakan setan juga sama. Tetapi kalau menggunakan jin, maka dia tertaklid, terkunci dengan hukum. Jadi otak naga ini adalah malaikat, sehingga kepatuhan naga ini terhadap SP atau Raja Wali Allah 01 menjadi kepatuhan yang mutlak. Sedangkan perilakunya, kecepatannya juga kecepatan jin, sehingga dia bisa jadi selain patuh, intinya selain patuh dia juga kreatif gitu. Selain patuh dia juga kreatif. Ini gabungan unsur api dan cahaya ini menciptakan kepatuhan dan kreativitas. Kepatuhan mutlak dan kreativitas yang patuh gitu. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga, para naga ini kalau di langit memang bentuknya naga. Tetapi kalau dia turun ke bumi, dia menjelma menjadi sosok manusia. Yang tingginya rata-rata orang yang tinggi lah. Maksudnya ya 175 cm lah tingginya, kurang lebih seperti itu. Naga-naga ini kalau di langit bentuknya naga, di atas awan itu loh, di atas mega, di situ posisinya dia. Dan kecepatannya sangat tinggi, sehingga ahli-ahli spiritual, ahli kebatinan belum bisa mendeteksi naga-naga itu, karena sangat tinggi kecepatannya. Nah, karena dia karakter balutannya api atau jin, tapi inti otak dan sebagainya adalah malaikat, maka naga-naga ini selain patuh dan kreatif, dia tidak butuh makan. Beda dengan jin butuh makan, tentu makanan spirit. Jadi kenapa otaknya malaikat? Supaya tidak butuh makan. Nah, kemudian karena dia strukturnya api, ada struktur apinya, maka dia bisa menepati tempat. Api itu untuk bisa eksis, dia butuh tempat. Seperti halnya kayu bakar, batu akik, kayu bakar, kompor maksudnya. Tapi cahaya itu bisa butuh, bisa tidak. Maksudnya kalau mau ditempatkan ya bisa, tidak ditempatkan pun dia bisa. Intinya kalau cahaya tidak butuh tempat, tetapi bisa ditempatkan gitu. Nah, contohnya matahari. Matahari itu cahaya. Dia proses dari fusi nuklir itu cahaya. Nuklir itu prosesnya cahaya. Dia tidak butuh tempat. Nah, oleh karena bangunan kerangka luarnya adalah api, maka naga itu bisa memasuki tempat. Makanya nanti naga itu kalau nanti dimasukkan ke dalam sebuah barang itu bisa. Seandainya dia malaikat murni, maka tidak bisa masuk ke sebuah barang. Karena apa? Karena malaikat strukturnya cahaya gitu loh. Tapi kalau dia strukturnya api, ketika dimasukkan ke dalam sebuah tempat itu bisa. Senjata-senjata atau keris yang ada sekarang beredar, yaitu seperti halnya Nogososo, Sabuk Inten, kemudian naga puspo atau Nogoposo, Nogorojo, itu memang ada, dan sekarang mungkin di beberapa tokoh-tokoh Nusantara itu ada. Pada saat naga-naga langit ini ditawari untuk masuk ke dalam keris-keris itu, mereka menolak. Kenapa menolak? Karena dia melihat bahwasannya dalam keris-keris yang ada sekarang, yang nama-nama itu sudah terisi oleh makhluk-makhluk jin semua. Naga-naga ini memang namanya menggunakan nama lama, Nogorunting, Nogoposo sama. Tadinya memang rencananya mau dimasukkan kembali ke dalam
keris-keris yang sudah ada, tetapi ternyata menolak. Naga-naga langit ini, Nogorunting mau dimasukkan ke keris, kemudian Nogososro mau dimasukkan ke keris Nogososro, itu menolak, tidak mau kan sudah kotor gitu loh. Jadi pada akhirnya nanti kemungkinan besar dibuat keris baru yang masih bersih gitu loh. Nah, para naga langit ini pernah ditarungkan gitu. Jadi pernah ditarungkan pada suatu pilkada di daerah Jawa bagian timur. Naga ini memiliki 4 ilmu. Otaknya laduni sehingga dia cerdas memilih target. Kemudian lidahnya, mulutnya itu hijibarki sehingga kalau mengeluarkan api atau membentak sangat luar biasa. Kemudian badannya itu dibalut dengan sayap angin sehingga memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Dan di ekornya, buntutnya itu brojo musti. Brojo musti ini semua 4 ilmu ini ilmu langit juga, bukan ilmu Jawa lama. Sehingga efektivitas dan daya gempurnya juga luar biasa. Nogorunting itu pernah dites pada sebuah pilkada di daerah Jawa bagian timur. Karena biasanya memang pilkada juga menggunakan hal-hal mistik, dites ke sana. Dan ternyata kalah. Jadi Nogorunting balik melapor ke Raja Wali bahwasanya dia kalah. Nah akhirnya kemudian Raja Wali Allah atau SP itu menambahkan power pada setiap naga. Akhirnya semua ditanam lagi. Jadi selain 4 ilmu tadi, setiap naga kemudian ditanamkan. Ada yang ditanamkan Nogorunting, pokoknya ditanamkan besi kuning. Kemudian ada yang ditanamkan merah delima, ada yang ditanamkan kebolando, kemudian ada yang ditanamkan, saya lupa namanya. Tapi powernya saja, jadi unsur cahaya dengan cahaya gitu. Jadi bukan ditanam secara mistik atau secara metafisik, karena ini bukan dunia metafisik tapi dunia spirit gitu, di atas metafisik. Nah, jadi pada pertarungan kedua menang gitu. Jadi sudah dites, karena di Jawa Timur itu kan ada Jal-Jalut ya. Di Jawa Timur itu ada Jal-Jalut atau Goliat. Dalam video saya sebelumnya saya sudah menegaskan bahwa Goliat atau Jal-Jalut itu memang posisinya di Jombang. Daud atau King David itu di Solo. Jadi di Raja Jin di Jawa Timur ya, di Jombang itu Jal-Jalut. Jadi naga-naga itu tersusun dari penggabungan antara unsur cahaya di dalamnya dan unsur api yang melingkupinya. Tujuannya agar mendapatkan kepatuhan yang mutlak dan juga kreativitas yang patuh. Kemudian naga itu dibalut dengan brojo musti, sayap angin, brojo musti di ekornya, lidahnya hijibarki, otaknya laduni. Ditanam lagi, ditambahkan kekuatan seperti halnya pakai energi dari besi kuning atau power dari merah delima, power dari kebolando dan sebagainya. Nah, ini yang akan mengawal. Jumlahnya hanya 5, tetapi bisa memecah diri menjadi seberapapun jumlah yang diinginkan. Bisa ribu, ratus, bahkan miliar. Karena dia pecahan, bisa memecah karena dia cahaya dan juga api. Demikian terkait dengan naga-naga itu. Tetap beriman dan beramal soleh. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.